Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mam Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka ya. Nah mam, share kegiatan hari ini. Jadi hari ini tuh hari Minggu ya mam, dan aku tuh jualannya udah pulang pagi-pagi. Nah aku ngajakin mama Agatha buat obik nih di perumahan deket-deket sama tempat tinggalnya aku. Nah ini tuh rame banget mam. Ternyata aku tuh baru sekali kesini ya, baru lihat aja kayak gini, ternyata rame banget. Dan aku tuh datangnya telat loh mam. Ini udah mulai gitu, orang-orang udah pada mulai senang, tapi aku baru datang karena tadi masih nganterin beberapa pesanan lontong sayur dan uduk gitu. Makanya telat, tapi nggak apa-apa deh karena ini kan 2 kali gitu ya, aerobiknya 2 kali 2 sesi gitu. Nah aku nih langsung semangat aja, langsung ikutan. Sebenarnya ini aku pengen banget ikutan dari lama, tapi baru kali ini aja yang baru sempet. Dan singkat cerita, aku udah sampai rumah lagi. Ini sekitaran jam 8:30 gitu. Anak-anak udah pada bangun, dan aku suruh pada keluar karena aku mau langsung beres-beres aja. Hari ini kerjaannya banyak banget, bener-bener banyak banget ya. Hari ini aku niatnya nggak gym atau nggak kegiatan-kegiatan lainnya. Pokoknya aku pengen beres-beres rumah kontrakan yang bener-bener sampai beres ya. Walaupun masih kayak gitu aja sih. Yang penting kayak baju cucian di mesin cuci kecuci, terus ke setrika buat besok sekolah pagi-pagi ya kakak Alesa. Nah ini mukena bekas kakak Alesa kemarin praktek sholat, ini tuh bersih ya, baru sekali pakai. Tapi kakak Alesa ya nggak dilipet, cuma kayak asal aja gitu. Ini mau aku masukin lagi aja ke lemarinya, nanti buat kakak Alesa sholat lagi di masjid gitu. Kakak Alesa tuh habis maghrib ngaji, padahal jam 3:30 itu ngaji juga sih. Tapi nggak apa-apa lah ya, mumpung mereka lagi semangat, mumpung anak aku lagi semangat ngajinya, ya udah. Kasian sih, capek, cuma ya udahlah. Mumpung lagi semangat aja. Nanti juga ada dia masa bosennya. Nanti libur sendiri gitu, semangat sendiri. Namanya juga anak-anak ikut-ikutan teman-temannya gitu, mam. Ini mau aku langsung beresin kasur. Ini sebenarnya spraynya udah mulai kotor gitu, tapi hari ini karena cuciannya banyak banget, jadi untuk spraynya besok aja aku cucinya. Untuk kali ini udah aku biarin aja dulu. Nah mam, biasanya sih untuk spray yang di bagian depan sini aku tuh sering banget ganti, beberapa hari tuh ganti ya, harus ganti karena memang kan kontrakan aku cuma 3 petak tuh. Jadi pas masuk dari luar langsung ke tempat tidur ini, dan biasanya anak-anak itu nggak dilap dulu kakinya, jadi cepet kotor gitu. Dan kakak Alesa sama dede Alpa biasanya kalau makan tuh makanannya tuh suka ditaruh di atas kasur, dan suka pada jatuh-jatuhan gitu dan cepet kotor ya. Apalagi anak-anak aku itu paling suka kalau makan tuh pakai kecap, jadinya tuh yang cepet hitam, kadang-kadang berminyak. Pokoknya untuk spray di bagian depan sini beberapa hari aja deh. Tapi untuk kasur yang di bagian belakang itu biasanya dia awet ya, masih bersih terus, karena aku juga yang berempat-empat tuh biasanya apa sih namanya, ngumpul semua di sini deh gitu, karena yang adem di sini ya. AC tuh kenanya cuma di bagian sini doang mam. Nah ini aku beres-beres, ini kain keponakan aku kemarin bekas digendong, jadi mau aku langsung balikin aja sambil mau ngobrol sebentar juga di sini. Nah ini dia keponakan aku, gemes banget ih. Kuk 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 kuk. Kuk 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 kuk. Emang ya mam, anak-anak segede gini tuh yang ngegemesin banget gitu. Ini dede Alpa juga dulu korban karena gemes sama anak orang. Jadinya aku putusin untuk buka lagi gitu ya, biar Alesa punya dedek dan jadilah dede Alpa. Nah mam, biasanya di hari Minggu keluarga aku lagi pada libur semua. Ini aku lagi kumpul sama abang, sama saudara-saudara, pokoknya sama tetangga juga. Biasanya kita lagi pada ngumpul nih kalau hari Minggu, seru aja gitu. Ini aku juga tadi pagi belum sempat sarapan, jadi aku sarapan dulu nih sekarang nih. Ini aku bikin kopi, yang pastinya harus ngopi ya kalau pagi, terus sarapan.
Dan oke, jangan lama-lama ya ngobrolnya karena kerjaan di rumah tuh masih banyak banget. Ini aku mau pisah-pisahin dulu nih mana sepatu yang udah nggak dipakai gitu. Jadi mau aku pisah-pisahin dulu. Terus langsung aja ke dapur lagi. Tadi aku habis belanja gitu. Aku beli telur, beli kopi, dan satu lagi mie gitu. Nah untuk telur nih mam, hampir setiap hari aku tuh belinya setengah kilo. Jarang banget aku beli ayam. Pokoknya telur deh. Aku kalau misalnya daging ayam naik atau yang lain-lainnya naik itu nggak masalah ya mam. Tapi kalau telur naik, aduh pusing deh. Karena anak aku Dede Alfa sama kakak Lesa suka banget sama telur nugget gitu. Tapi untuk ayam tuh nggak suka. Nah ini dia kopinya yang biasa aku minum. Ini gulanya mau aku pisahin karena aku jarang banget ngopi pakai gula. Bukannya jarang lagi sih ya, kayaknya untuk sekarang-sekarang malah nggak pernah gitu. Aku lagi mengurangi banget gula. Nah ini gula biasanya kalau misalnya lagi ada tamu minta dibikinin kopi hitam, kalau enggak buat bikin teh, kalau enggak lagi nyambel pakai gula gitu. Tapi untuk kopinya aku itu sengaja banget beli kopi tapi yang gulanya dipisah, terus gulanya nggak aku pakai. Aku beli ini ya mam di warung. Kalau misalnya di Indomaret dulu aku taunya cuma ada di Indomaret dan bedanya 5.000 satu renceng. Mahal banget kalau di Indomaret. Tapi alhamdulillahnya aku ketemu kopi ini tuh di warung-warung atau di grosiran gitu. Ini satu rencengnya cuma 13.000, tapi di Indomaret itu bisa 18 atau 19 ribuan gitu mam. Alhamdulillah ya. Nah buat teman-teman nih yang punya masalah lemak di perut gitu, banyak penumpukan lemak di perut, boleh banget mam dikurangi gulanya, gorengannya. Karena yang aku rasakan selama ini aku mengurangi gula, terus mengurangi makan gorengan, itu perut aku bisa jadi lebih apa ya mam, kecil gitu, nggak gede-gede banget kayak dulu lah. Rasanya nggak enak ya mam kalau perut gede tuh pakai celana yang sempit, ngap gitu kan. Aku udah beberapa lama nih mam nggak konsumsi gula yang terlalu banyak. Akhirnya alhamdulillah sih ada perubahan di perut aku. Coba deh mam, karena aku pernah ya baca artikel gula itu apalagi dicampur sama es dengan dingin-dingin gitu, itu tuh bisa banget yang bikin perut kita jadi dadut mam. Salah satunya, tapi nggak tahu sih ya itu artikelnya benar apa enggak, aku nggak ngerti juga. Tapi yang pastinya untuk gula, garam itu dia bisa mengikat lemak dalam darah kalau dimakan secara bersamaan. Jadinya aku untuk saat-saat ini lagi mengurangi banget gula, terus yang apa sih gorengan-gorengan kayak gitu ya. Salah satunya itu juga sih alasannya. Dan ini aku sambil nyuci ya mam, cucian banyak, 2 hari sekali aku biasanya nyuci. Tapi kalau misalnya lagi nggak sempet nih, aduh banyak banget mam, bisa beberapa kali giling gitu kan cuciannya. Tapi aku usahakan itu 2 hari sekali, 2 hari sekali aja udah banyak ya mam. Karena anak-anak aku itu yang lagi aktif-aktifnya kayak Dede Alfa, terus kayak kakak Lesa, emaknya juga nih, emaknya juga kan jualan tuh pagi-pagi, siangnya obik. Jadi satu hari itu bisa 2-3 kali ganti baju. Makanya untuk nyucinya 2 harian aja gitu. Ini 2 hari aja udah banyak banget mam. Oh ya mam, gimana nih kabarnya hari ini? Mam semua masih semangat nggak nih? Apalagi mager atau lagi ngapain gitu? Apa sedang beraktivitas juga di rumah? Aku temenin ya mam. Dan aku doakan semoga mam di rumah itu selalu semangat, selalu sehat ya, selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya ya mam. Nah ini tuh Dede Alfa, ini Dede Alfa minta dibikinin mam, tapi aku belum masak untuk jam-jam segini. Jadinya Dede Alfa aku gorengin aja nasi kecap pakai telur gitu. Aku tuh belum masak ya mam kalau jam-jam segini, apalagi kalau dibarengi sama nyuci. Aduh pokoknya ribet banget deh, banyak banget kerjaan. Terus dilanjut, ini Dede Alfa udah mam, terus Dede Alfa lanjut mandi, main gitu. Ini aku mau langsung masak aja. Hari ini masaknya spesial lagi nih mam. Aku mau masak sayur oyong terus sama kulit melinjo pakai teri nasi gitu. Ini rasanya enak banget mam, apalagi pedes-pedes banget ya. Nah ini aku mau rajangin dulu si bawang merah, bawang putih sama cabenya buat bikin tumisan si kulit melinjo sama terinya ya mam. Di sini aku banyakin bawang putihnya, bawang merahnya, terus cabenya juga aku banyakin. Nah di sini aku pakainya cabenya cabe apa ya, cabe rawit yang merah banget gitu.
Nah, Mam, di rumah bingung nggak sih kalau misalnya hari ini, besok mau masak apa tuh bingung nggak sih? Kadang-kadang aku saking bingungnya ya udahlah nggak masak, beli aja. Males juga kan kalau masak setiap hari kayaknya capek banget, apalagi dengan aktivitas di rumah yang begitu banyaknya, apalagi aku yang jualan juga, Mam. Setiap hari pokoknya hampir jualan tuh setiap hari gitu, Mam. Jadinya tuh yang rasanya tuh kadang-kadang tuh capek banget, apalagi yang udah beberapa hari terus nggak libur-libur jualannya tuh yang udah capek banget gitu. Kadang-kadang juga untuk ngedit video tuh rasanya udah letih banget, aku tuh yang nggak kepegang. Makanya beberapa hari kadang-kadang nggak upload video atau 3 hari baru upload video gitu. Biasanya sih aku upload video tuh 2 hari sekali ya teman-teman. Nah, balik lagi ke video, Mam. Jadi ini untuk masak tadi si kulit melinjo, banyak banget kan bawang merah, bawang putih sama cabenya. Ini dijamin pedas banget karena emang si cabenya yang bener-bener pedas banget. Mungkin ini terlalu pedas buat aku yang nggak terlalu begitu suka pedas-pedas banget ya, Mam. Nah, sambil masak terinya, ini aku masak terinya udah sedikit kering, terus baru aku masukin kacangnya. Ini udah mateng ya kacang sama si terinya, jadi mau aku pisahin dulu, nanti si kulit melinjonya biar mateng dulu, baru nanti aku masukin si teri sama kacangnya. Tujuannya biar si terinya itu tetap kriuk, nggak jadi lembek gitu ya, Mam. Oke, aku pakai 2 kompor biar satset. Ini aku mau tumis bawangnya dulu. Di sini yang aku tumis cuma bawang putihnya karena aku punya stokan bawang goreng merah, bawang merah goreng gitu. Jadinya aku numis cuma di bawang putihnya aja. Oh ya, Mama banget nih kalau misalnya aku lagi masak di dapur nggak pakai tangan panjang karena panas banget ya, Mam. Apalagi kalau suasananya di luar lagi panas, yang pastinya di dapur dan di dalam kontrakan aku juga panas banget gitu. Oke, Mam, sambil nungguin airnya umup atau mendidih di kompor sebelahnya, ini aku mau langsung numis kulit melinjonya. Tadi sih aku beli kulit melinjonya cuma 2 bungkus tapi banyak banget. Nah, ini dia, Mam, untuk bumbu-bumbunya. Bumbu tumisannya cuma bawang merah, bawang putih, terus pakai cabai yang pastinya. Ini udah enak banget, Mam. Gak tahu kenapa dari kecil aku suka banget sama yang namanya kulit melinjo, apalagi kalau pakai teri gitu rasanya udah nikmat banget. Menurut aku masakan yang kayak gini tuh enak banget gitu ya, Mam. Apalagi tumis-tumisan, terus bumbunya terasa, bawang-bawangannya banyak. Aku suka banget sama makanan begini. Nah, untuk bumbunya ini aku tumis bener-bener yang sampai wangi, baru aku masukin semelinjonya. Ini melinjonya aku tumis-tumis dulu, nanti baru aku tambahin airnya ya, Mam. Ini bener-bener yang sampai matang banget melinjonya. Terus baru deh kita kasih air, dan airnya kita tungguin sampai sampai gak ada airnya baru dimasukin terinya. Karena takutnya nanti pas terinya dimasukin pas ada airnya malah jadi lembek ya, malah nggak jadi kriuk-kriuk gitu. Nah, ini udah aku kasih masako, nggak banyak-banyak, sedikit aja karena nanti dari si terinya udah asin ya, Mam. Terus tadi juga itu aku campurin jengkol sedikit, aku iris tipis-tipis biar ada wangi-wanginya. Nah, di kompor sebelahnya udah umup airnya nih, jadi oyongnya mau aku langsung masukin aja. Ini oyongnya aku beli harganya tadi kalau nggak salah 5.000 deh, 1 bungkusan gitu. Ini buat Dede Alpa dan ini untuk aku sama Pak suami. Nah, Mam, sebenarnya untuk tumis kikil ini, tumis kikil melinjo ini itu cocoknya sama sayur asem. Tapi di sini aku malah masaknya sama oyong ya, karena Dede Alpa lagi minta sayur oyong gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Dicocok-cocokin aja. Nah, ini udah mau mateng gitu, Mam. Ini airnya tadi udah udah aku tambahin air, jadi tinggal angkat aja. Udah deh, ini udah aku icip-icip juga dan rasanya udah pas ya. Tadi aku pakai masakonya sedikit karena rasa garamnya pastinya adanya di teri, terus gurihnya adanya di kacang, dan enaknya itu ada di kulit melinjo. Ada yang gak doyan gak sih, Mam, sama kulit melinjo kayak gini? Kalau aku sih suka banget ya. Dulu nggak tahu karena apa gitu, pokoknya aku suka banget gitu sama si kulit melinjo ini. Nah, alhamdulillah untuk kulit melinjonya udah mateng. Sekarang tinggal si sayurnya aja nih. Nah, ini untuk bawang gorengnya baru aku masukin karena kalau misalnya dari awal dimasukin bawang gorengnya itu nanti si kuahnya jadi butek. Makanya aku masukin bawangnya belakangan nih, Mam, biar si kuahnya itu bening ya.
Nah, ini tinggal nungguin matangnya aja nih, Mam. Ada beberapa oyong yang masih mentah gitu. Jadi kita tungguin sampai bener-bener mateng, sampai empuk, sampai Dede Alpa makannya tuh bisa gitu ya. Nah, ini untuk masako sama apa sih garamnya udah aku tambahin, pokoknya tinggal tungguin matangnya aja. Alhamdulillah ya, Mam. Dan terima kasih banget buat teman-teman ya. Semoga nggak pernah bosan sama video aku yang udah nemenin aku sampai selesai videonya. Semoga nggak pernah bosen. Dan akhir kata aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video aku yang selanjutnya. Bye dan dadah teman-teman semua.